Oke, halo, balik lagi di channel ini dan di kesempatan kali ini bakal bahas perakian lagi. Kalau di video sebelumnya bahas soal apakah aki kering bisa dicas. Di video kali ini aku bakalan bahas penyebab kenapa aki itu bisa mati atau rusak ya. Jadi banyak banget penyebabnya, baik aki basah maupun aki kering kurang lebih penyebabnya sama ya. Mungkin beberapa aja yang mungkin jadi pembeda, tapi kurang lebih secara keseluruhan secara umum ada beberapa penyebab yang umum dihadapi aki ya. Mungkin teman-teman pernah ngalamin yang namanya masalah aki tiba-tiba mati, mau pagi-pagi mode starter nggak bisa ya, mesin nggak ada nggak muncul, nggak nyala segala macam. Mungkin ada beberapa hal yang menyebabkan aki ini mati ya. Seperti apa? Mari kita bahas di video kali ini. Nah, oke, seperti biasa, ini hanya sebagai showcase karena males beresin produk ya. Di video kali ini bakal bahas kenapa penyebab aki bisa mati atau rusak lebih tepatnya ya. Ada beberapa hal yang mungkin jadi penyebab aki ini mati ya, baik aki kering maupun aki basah ataupun aki gel ya. Aki gel ini sama aki kering ini sama aja ya, karena isinya kurang lebih sama ya. Nah, aki adalah komponen yang cukup penting pada sepeda motor yang berfungsi untuk menyimpan dan menyuplai arus listrik ke berbagai komponen kelistrikan di sepeda motor ya, seperti starter, lampu, klakson, dan lain-lain. Nah, aki motor yang mati akan membuat berbagai komponen kelistrikan di motor tidak berfungsi ya, hingga starter pun juga tidak bisa menyala untuk menghidupkan si mesin. Nah, ada dua jenis aki yang umum kita temui di pasaran. Yang pertama adalah aki basah dan aki kering atau aki gel, yang seperti kalian lihat di depan ini ada aki motobat, ia jenis aki kering atau aki gel yang dalam itu ada gel yang sebagai pengganti cairan aki yang biasa ada di aki basah ya. Masing-masing punya keunggulan dan kekurangannya masing-masing ya. Sudah dibahas di video yang lain juga, jadi nggak bakal bahas tentang perbedaan antara aki basah dan aki kering. Nah, jadi kita bakal fokus bahas kenapa aki ya, jenis aki ini basah ataupun kering itu bisa mati. Apa sih penyebabnya yang bikin komponen yang cukup penting ini, terutama untuk motor-motor sekarang ya. Motor sekarang kan pasti udah kelistrikan semua. Jadi kalau misalkan akinya nggak ada, itu bisa-bisa kita udah nggak bisa jalanin motor sama sekali ya. Oke, salah satu penyebab utama aki motor mati adalah usia aki yang sudah mencapai batas maksimal. Seperti halnya segala sesuatu, aki juga memiliki umur yang terbatas. Ketika aki telah mencapai masa umurnya, daya simpannya akan menurun secara drastis, yang biasanya mungkin berapa volt, jadi 12 volt, itu mungkin sekitar jadi 5 volt ke bawah. Nah, hasilnya aki tidak mampu untuk menyimpan atau menyediakan daya yang cukup untuk menghidupkan mesin dan berbagai komponen listrik di sepeda motor. Jadi, ini penting untuk mengecek aki ya, masa umur aki ketika pembelian ya. Jadi, jangan sampai kita udah mencoba segala sesuatu sampai ngisi aki, itu ternyata emang umur akinya sudah mencapai batasnya ya. Jarang sekali aki yang umurnya sudah mencapai batas bisa diperbaiki kembali ya. Beda dengan misalkan aki yang baru 1-2 tahun mungkin masih bisa kita perbaiki, tapi kalau misalkan udah umurnya biasanya akan sangat sulit untuk kita perbaiki atau kita isi ulang akinya. Nah, biasanya umur aki yang paling panjang adalah jenis aki kering ya, dibandingkan dengan aki basah. Biasanya aki basah itu di 3 tahunan, 2-3 tahunan, sedangkan untuk aki kering bisa di 5 tahun ke atas ya, seperti motobat atau motobat gel ini kan salah satu aki kering atau aki gel yang masa pakainya bisa lebih panjang dibandingkan aki konvensional atau aki basah. Kedua adalah aki tidak pernah dicas atau penggunaan kendaraan yang tidak rutin. Nah, kalau misalkan kita sudah pasang aki di kendaraan, tapi kendaraan tidak kita gunakan dalam waktu tertentu, biasanya akinya akan berkurang isi atau dayanya. Nah, ini juga berlaku kalau misalkan aki tidak terpasang dalam kondisi seperti ini, itu juga kita perlu melakukan pengecasan setiap 3 bulan sekali. Itu kalau misalkan sama sekali tidak digunakan si akinya. Apalagi kalau misalkan dia terpasang di sepeda motor, biasanya mungkin lebih kurang dari 3 bulan, 2 bulanan udah harus kita cas lagi. Nah, jadi ini penting. Kenapa? Karena walaupun tidak digunakan seperti ini, dia secara perlahan akan kehilangan daya ya, walaupun kecil, dan mungkin kita nggak bisa cek skala berkala ya. Jadi beberapa kalau misalkan kalian beli aki di toko, pastikan untuk cek apakah akinya ini sudah diisi atau belum, karena biasanya untuk di toko-toko kan biasanya
hanya dipajang ya, dipajang bahkan kadang untuk pengetesan itu kan dayanya akan berkurang. Dan biasanya ini hanya perlu kita cas saja kalau misalkan kondisinya tidak terpasang, kita bisa menggunakan charger aki yang tersedia di pasaran ya. Atau kita bisa ngecas di toko aki atau bengkel yang mungkin punya alat cas, kita bisa cas di situ ya. Atau misalkan kalau misalkan udah terpasang di kendaraan, kita mungkin minggu sekali atau mungkin 2 minggu sekali kita namanya nyalain motor, sambil panasin motor juga sambil dia ngecas si akinya agar dayanya nggak habis. Nah, yang ketiga adalah kondisi lingkungan yang cukup ekstrim. Nah, kondisi lingkungan di sini berhubungan sama suhu ya, baik suhu yang sangat panas maupun suhu yang sangat dingin ya. Jadi beberapa tipe aki emang punya spesifikasi tertentu yang dimana dia lebih tahan panas dan lebih tahan dingin, dan itu pun pasti berpengaruh sama harganya juga ya. Nah, ini juga bergantung pada jenis komponen atau tipe aki yang digunakan. Biasanya jenis aki kering lebih tahan terhadap panas dan suhu dingin. Ya. Nah, di sini nggak ada cara khusus untuk mengatasinya, adalah lebih tepatnya kita cuma perlu untuk menjaga kondisi aki dalam kondisi yang suhunya stabil. Jangan diletakkan di luar, kalau bisa di lingkungan yang cukup stabil, bisa dibilang tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin ya. Dan jangan diletakkan di luar ya, atau terkena matahari secara langsung, ataupun di lingkungan yang sangat tertutup, di mana kalau kita menggunakan kendaraan, akinya akan mengeluarkan panas secara otomatis ya. Jadi kalau misalkan terlalu rapat, ditakutkan dia akan panasnya terkumpul di situ ya. Dan juga di lingkungan yang terlalu lembab juga ya, karena mungkin nantinya akan mengalami kerusakan di bagian aki. Nah, ini berhubungan sama faktor yang selanjutnya, yaitu konsleting. Di mana konsleting ini biasanya antara kutub plus dan kutub minus itu saling short atau terhubung ya. Nah, konsleting ini bisa karena dia terkena air atau tadi lembab ya, jadi dia bisa konsleting, atau mungkin terkena hubungan singkat di komponen-komponen listrik yang ada di kendaraan. Itu juga bisa bikin aki ini rusak ya, karena terjadinya short di kutub positif dan negatif. Jadi pastikan dari sisi peralatan elektronik yang ada di sepeda motor ya, baik itu lampu dan lain-lain, juga bekerja dengan baik atau tidak ada konsleting. Selanjutnya adalah aki ini terendam air. Nah, walaupun ini jarang sekali terjadi, mungkin ada beberapa hal yang bikin kita harus menerobos banjir. Misalkan kalau bisa akinya jangan sampai ikut terendam, karena kalau misalkan akinya ikut terendam ya tadi mungkin akan terjadi namanya konsleting listrik ya, dan juga akan merusak komponen, air ini akan merusak komponen si aki, baik itu dari sisi terminal dan bodinya juga ya, lama-lama mungkin akan terkikis dan rusak juga. Nah, yang keenam ini hanya berlaku kalau misalkan kita menggunakan aki basah ya, dimana kita harus selalu mengecek level air aki ya. Level air aki yang rendah juga akan menyebabkan si aki ini tidak bekerja dengan baik ya, bahkan sampai mungkin mengalami kerusakan kalau misalkan kita paksakan digunakan dengan kondisi air aki yang sudah berkurang atau tidak pada levelnya. Nah, yang ketujuh ini berhubungan dengan fisik si akinya itu sendiri ya. Ini juga saling berhubungan dengan kondisi-kondisi sebelumnya, yaitu adalah terminal aki yang berkarat. Jadi terminal aki yang mengalami karat juga akan mengalami kerusakan karena terjadinya hambatan yang menghubungkan antara si aki ke komponen-komponen listrik yang ada di sepeda motor ya. Kalau misalkan akinya terminal aki itu berkarat, listriknya tidak cukup mampu untuk mengalir secara utuh atau sempurna. Nah, ini berhubungan tadi sama kondisi di mana lingkungannya itu lembab ya atau basah yang menyebabkan terjadinya karat di terminal ini. Tidak ada solusi yang lebih baik dibandingkan dengan kita menjaga kondisi si lingkungan akinya, dan juga kita mencari tipe aki yang terminalnya menggunakan logam yang cukup bagus atau anti karat ya. Kalau misalkan sudah ada sedikit karat, kalau bisa segera dibersihkan dan diberikan anti karat agar tidak menyebar ke terminal-terminal yang lainnya lebih besar. Yang terakhir adalah dari sisi masalah sistem pengisian. Ini kalau misalkan akinya sudah terpasang sepeda motor dan sering kita gunakan sepeda motornya, di mana biasanya kan di aki yang kita gunakan itu ada sistem pengisian internal di sepeda motor, di mana karena kita
menggunakan akinya, maka dari mesin akan mengisi kembali si daya akinya. Nah, biasanya ini terjadi error atau kerusakan. Yang pertama adalah ini bisa tidak mengisi sama sekali. Yang kedua adalah overcharge, di mana karena terjadinya kerusakan pada sistem pengisian aki, maka si aki ini terus-menerus diisi dengan daya yang cukup besar atau tidak stabil, yang menyebabkan aki ini mengalami kerusakan ya. Entah itu akinya menjadi bergelembung ya, dari sisi bodinya itu bergelembung, ataupun dia malah tidak bisa ngecas sama sekali. Ya, ini bisa berhubungan sama si sistem pengisian ya. Kalau misalkan tidak mengecas sama sekali, mungkin si akinya masih bisa kita gunakan ya. Kita tinggal memperbaiki bagian sistem pengisiannya ya. Karena palingan efeknya adalah si akinya kehabisan daya sehingga kita tidak bisa menggunakan lagi. Kita harus lepaskan dan dicas menggunakan charger eksternal. Dengan kalau misalkan overcharge misalkan, itu biasanya akinya sudah tidak bisa kita gunakan alias akinya sudah rusak ya. Ini terjadi karena mungkin akinya panas, dia bergelembung dan lain-lain, sehingga mungkin kalau kita pakai aki basah, air akinya sampai keluar ya. Itu biasanya akinya sudah tidak bisa digunakan ya. Itu lebih ke mati total biasanya. Jadi itu dia 7 atau 8 penyebab aki ini mati. Jadi penting untuk kita merawat si aki ini, terutama buat kalian yang masih pakai aki basah, karena kerusakan-kerusakan tadi lebih banyak penyebabnya di aki basah dibandingkan dengan aki kering ya. Karena aki basah kalau misalkan air akinya kurang, si akinya akan mengalami kerusakan juga. Nah, kalau misalkan di aki kering, kita tidak perlu melakukan yang namanya pengisian air aki. Tapi pertanyaannya, kalau misalkan kita menggunakan aki kering atau aki gel seperti ini, ternyata elektrolitnya berkurang, bisa nggak sih? Ada kemungkinan, tapi sangat kecil ya. Meskipun di sini menggunakan gel yang cenderung tidak menguap, ada sedikit kali kemungkinan bahkan dia akan berkurang ya. Sangat jarang ditemui untuk kasus seperti itu. Nah, jadi itu dia sekilas tentang penyebab aki mati ya, atau mengalami kerusakan. Nah, untuk cara masing-masingnya tadi udah sedikit jelaskan, ada beberapa hal yang mungkin bisa kita perbaiki, ada juga yang enggak. Untuk aki kering sangat jarang temui kalau misalkan elektrolitnya itu habis atau kita harus isi kembali ya, karena biasanya itu maintenance free seperti motor bak ini. Nah, jika ada pertanyaan silakan boleh langsung komentar aja, atau request produk-produk lainnya atau materi-materi lainnya, kita tunggu. Jangan lupa untuk follow di sosial media kita yang informasinya di kolom deskripsi. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.